Martial Peak 3547. Tidak membunuh Huo Lun sebagian karena apa yang dikatakan Yang Kai, dan sebagian karena Yang Kai ingin menguji apakah Space Spirit Bed yang diperluas cocok untuk ras iblis untuk bertahan hidup. Dunia internal Space Spirit Bed sekarang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah Space Spirit Bed sendiri, bagian kedua adalah 3 bintang budidaya yang telah dimakan Space Spirit Bed di Grand Desolation Starfield, dan bagian ketiga adalah benua yang hilang yang telah dimakan Space Spirit Bed di wilayah setan. 2 bagian pertama sudah bergabung menjadi satu, sedangkan bagian terakhir adalah keberadaan yang independen. Meskipun benua yang hilang telah direduksi menjadi fragmen, dan prinsip dunia surga dan bumi compang camping, mereka menunjukkan tanda-tanda reformasi setelah dimakan oleh Space Spirit Bed. Prinsip dunia surga dan bumi yang rusak tampaknya secara bertahap menjadi lebih lengkap. Jika ras iblis bisa bertahan dan bahkan berkultivasi di dalamnya, itu akan sangat membantu rencana selanjutnya. Huo Lun pergi ke space yang baru diperluas. Setelah melakukan ini, Yang Kai buru-buru melepaskan perwujudan. Dia ingin menerobos belenggu benua bayangan awan dan maju ke alam berikutnya, jadi dia membutuhkan bantuan perwujudan untuk menutupi gerakannya. Kalau tidak, dia pasti akan ketahuan. Ini juga merupakan alasan utama mengapa dia mengambil risiko untuk kembali ke benua bayangan awan. Setelah penundaan beberapa hari ini, luka Yang Kai telah sembuh, tetapi aura mengambang itu menjadi semakin tidak terkendali. Tampaknya telah mencapai batas, dan jika Yang Kai tidak mencoba yang terbaik untuk menekannya, dia akan menembus setengah jalan. Waktu tidak menunggu siapapun, dan terobosannya adalah sekarang. Namun, pada saat ini, ekspresi Yang Kai tiba-tiba menjadi dingin. Dia menoleh dan berteriak dengan marah, "Siapa di sana?" Perwujudan, yang hendak membawanya ke zona aman, terkejut. Dia dengan cepat mengaktifkan Divine Sense-nya dan melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, perwujudan menoleh dan menatap Yang Kai dengan curiga. Namun, terlihat bahwa Yang Kai tampak sangat serius seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh, yang membuatnya sedikit bingung. Itu bersenandung dan bertanya, "Ada apa?" Wajah Yang Kai tegang saat dia terus melihat sekeliling. "Kamu tidak menemukan apa-apa?" "Tidak." Perwujudan menggelengkan kepalanya. Yang Kai melihatnya dengan kaget dan berbisik, "Bagaimana mungkin?" Beberapa saat yang lalu, perasaan di mata Matai muncul lagi. Seolah-olah ada sepasang mata tak terlihat yang menatapnya, membuat rambutnya berdiri. Ketika perasaan ini muncul beberapa hari yang lalu, dia berpikir bahwa dia sedang diawasi oleh Demon Saint. Namun, tidak ada tanda-tanda Demon Saint dalam beberapa hari ke depan. Yang Kai juga sedikit bingung. Sampai hari ini, perasaan itu datang lagi. Ini jelas bukan ilusi, dan dia benar-benar diawasi. Namun, perwujudan, sebagai penguasa benua bayangan awan, tidak menyadarinya sama sekali. Ini membuat Yang Kai merasa sedikit aneh. Mungkinkah dia terlalu gugup baru-baru ini, jadi persepsinya salah. Bagaimanapun, ini adalah wilayah perwujudan. Bahkan jika ada Demon Saint yang bersembunyi di dekatnya, tidak mungkin dia tidak menyadarinya. Jika perwujudan bukan jiwanya sendiri, Yang Kai akan berpikir bahwa itu berbohong padanya. Terlebih lagi, tidak peduli Demon Saint mana itu, tidak perlu menjadi begitu misterius. Kekuatan yang kuat adalah modal untuk menghancurkan segalanya. Itu hanya perlu untuk menangkap Yang Kai. Tidak perlu begitu lambat. Saat dia berbicara, perasaan itu anehnya menghilang. Perwujudan berkata, "Apakah Anda benar-benar memperhatikan sesuatu?" Yang Kai tertegun sejenak dan perlahan menggelengkan kepalanya, "Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Saya tidak tahu apakah itu ilusi atau bukan." Perwujudan terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa dalam situasi ini. Terobosan sudah dekat, dan Yang Kai tidak tega untuk peduli dengan hal-hal lain. Bahkan jika ada Demon Saint yang bersembunyi di dekatnya dan ingin menyakitinya, dia tidak akan bisa melawan. Ketika saatnya tiba, dia hanya bisa menghadapinya saat itu tiba. Tingkat kultivasi yang lebih tinggi tidak diragukan lagi akan memberinya lebih banyak harapan untuk bertahan hidup. "Mari kita mulai." Yang Kai menyapu pikiran berantakan di benaknya dan berkata dengan suara yang dalam. Perwujudan mengangguk. Di bawah kendali Demon Ki, itu membungkus Yang Kai dan membawanya ke tanah. Bolak-balik melalui tanah, tidak ada cahaya sama sekali. Bahkan tidak ada suara. Seluruh dunia terdiam. Setelah waktu yang tidak diketahui, Yang Kai merasakan tekanan di sekitarnya menjadi rileks. Demon Ki yang melilitnya mundur. Suara perwujudan terdengar di telinganya, "Ini adalah gua Kares 30.000 kaki di bawah tanah. Dengan saya melindungi Anda harus dapat menekan suara terobosan Anda." Yang Kai melihat sekeliling. Meskipun sekelilingnya gelap, dia masih bisa samar-samar melihat bahwa ini memang gua Kares yang sangat besar. Itu lembab dan gelap, dan dia samar-samar bisa mendengar suara air yang mengalir. Itu mungkin sungai bawah tanah yang mengalir di dekatnya. Meskipun kondisinya tidak baik, Yang Kai tidak meminta terlalu banyak. Dia segera mengambil napas dalam-dalam dan duduk bersila.
Dengan lambaian tangannya, kumpulan kristal sumber peringkat tinggi terlempar keluar dari cincin luar angkasa. Saat mereka dibuang, mereka hancur menjadi bubuk halus. Energi roh yang kaya keluar dari kristal sumber dan dengan cepat memenuhi seluruh gua Kares. Kabut berubah menjadi embun, mengubah gua yang lembab dan gelap ini menjadi tanah suci untuk budidaya dalam waktu yang sangat singkat. Untuk menjadi kaisar lapis ketiga, Yang Kai berusaha keras. Pada saat ini, dia sangat senang bahwa dia telah menyiapkan sumber daya budidaya yang cukup sebelum datang ke wilayah iblis. Jika tidak, di wilayah iblis, dia tidak akan dapat menemukan sumber daya yang cukup. Tapi ini bukan akhir. Yang Kai mengulurkan tangan dan mengeluarkan pil dari cincin luar angkasa dan menelannya untuk memastikan dia memiliki energi yang cukup untuk terobosannya. Di jalan Martial Dao, dari alam Kaisar Orde pertama ke alam Kaisar Orde kedua, alam Kaisar Orde kedua ke alam Kaisar Orde ketiga, Kaisar Agung Sudo, dan Kaisar Agung. Setiap realem Kaisar Orde pertama seperti penghalang alami yang memblokir batch demi batch prajurit berbakat. Berapa banyak orang yang memasuki alam iblis saat mencoba menerobos? Berapa banyak yang mati saat mencoba menerobos? Selain itu, Yang Kai telah memilih untuk menerobos di wilayah iblis, jadi dia tidak boleh ceroboh. Dengan semuanya siap, Yang Kai membenamkan dirinya dalam jiwanya dan diam-diam mengedarkan seni rahasianya, melepaskan penekanan yang telah dia berikan pada tubuhnya. Segera, auranya yang berfluktuasi meletus. Saat fisiknya menggeliat, Ki Kaisar melonjak dan berdampak pada penghalang tak terlihat. Yang Kai tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan erangan teredam. Seluruh tubuhnya terasa seperti akan tercabik-cabik, menyebabkan dia gemetar tak terkendali. Di bawah rasa sakit yang parah, keringat keluar dari seluruh tubuhnya, merendam pakaiannya dalam sekejap. Aura yang telah meluas hingga batasnya perlahan turun, tetapi kegagalan terobosan ini tidak menyurutkan Yang Kai. Meskipun terobosan sebelumnya semuanya datang secara alami, dan hanya ada sedikit situasi serupa, siapa di jalur Martial Dao yang selalu bisa berjalan mulus? Siapa yang bisa maju dengan penuh kemenangan? Kemungkinan Kaisar Agung dan orang suci iblis juga mengalami banyak kemunduran ketika mereka masih muda. Kemunduran hari ini hanya akan meletakkan dasar untuk hari esok. Pori-pori di sekujur tubuhnya mengendur saat aura kaya di sekelilingnya memasuki tubuhnya seperti ikan paus. Efek obat juga larut di perut bagian bawahnya. Ki Kaisar mengalir, auranya naik, dan dia sekali lagi berusaha menerobos kemacetan. Erangan terus terdengar di gua yang gelap dan lembab ini, sangat berirama. Tempat Yang Kai duduk telah menjadi lahan basah yang basah oleh keringat. Dia mencoba lagi, dan gagal lagi dan lagi. Rasa sakit setiap kali menyayat hati. Dagingnya pecah, meridiannya terputus, dan darah emas mengalir keluar dari pori-porinya. Perwujudan, yang telah memperhatikan gerakan Yang Kai, tidak bisa tidak khawatir. Dapat dikatakan bahwa itu telah menyertai pertumbuhan Yang Kai. Sejak Yang Kai pergi ke Gloomstar, perwujudan telah lahir. Namun, tidak pernah ada saat ketika terobosan Yang Kai begitu sulit. Namun, itu tidak bisa membantu banyak pada saat seperti ini. Sebagai penguasa benua bayangan awan, yang bisa disediakannya hanyalah tempat yang aman untuk menerobos dan menekan keributan yang disebabkan oleh terobosan Yang Kai. Hal semacam ini masih harus bergantung pada Yang Kai sendiri. Dibandingkan dengan yang lain, pertumbuhan Yang Kai terlalu cepat, dan pertumbuhan cepat semacam ini pasti meninggalkan beberapa bahaya tersembunyi. Bahaya tersembunyi ini biasanya tidak terlihat jelas, tetapi mereka akan meletus pada saat-saat kritis, seperti saat ini. Apakah kamu benar-benar tidak merasa bersalah sedikit pun karena membunuh raja ini? Suara familiar tiba-tiba terdengar di telinganya. Ekspresi Yang Kai berubah dingin. Ketika dia membuka matanya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak lagi berada di gua yang gelap, tetapi di kehampaan. Lautan darah menyebar di sekelilingnya, dan di depannya ada tubuh bermandikan darah. Pria muda itu memiliki senyum mengejek di wajahnya. Tinjunya telah menabrak dada pemuda itu, menghancurkan daging dan vitalitasnya. Kaisar Agung Bulan Cerah. Mata Yang Kai menyipit. Dia segera ingin menarik tinjunya dari dada pemuda itu, seperti pemandangan hari itu. Tapi dia tidak menyangka bahwa Bright Moon akan meraih lengannya dan memegangnya dengan erat. Tubuhnya sedikit condong ke depan, dan wajahnya menjadi sangat ganas saat ini. Aku adalah Kaisar Agung, dan aku mewakili kehendak batas bintang. Beraninya kau membunuhku. Mata Yang Kai melebar saat dia menatap kosong di depannya. Setelah beberapa saat, wajahnya tenggelam, dan dia menggertakkan giginya dan menggeram, setan hati. Kaisar Agung Bulan Cerah sudah mati, dan tubuhnya ditempatkan di taman ramuan bed dunia tertutup. Tidak ada alasan baginya untuk tiba-tiba muncul lagi, apalagi menghidupkan kembali adegan hari itu. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa iblis hatinya telah lahir. Hari-hari ini, dia dalam pelarian, dan rasa bersalah membunuh kaisar besar dengan tangannya sendiri telah ditekan di dalam hatinya. Dia sengaja melupakannya, sengaja tidak memikirkannya, dan hasil dari menekannya adalah iblis hatinya lahir saat ini.
Hari itu, untuk memasuki wilayah iblis, di depan Yurumeng, Yang Kai telah bekerja sama dengan Kaisar Besar Darah Besi untuk melakukan pertunjukan yang bagus tentang penyimpangan Qi menjadi iblis. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menghadapi krisis seperti itu. Jika setan hati tidak diatasi, maka semuanya akan sia-sia. Ketika saatnya tiba, belum lagi menerobos, itu akan menjadi keajaiban jika wilayahnya tidak jatuh. Jika ada yang salah, dia mungkin benar-benar memasuki alam iblis dan jatuh ke jalur iblis. Perasaan krisis yang hebat menyelimuti Yang Kai, tetapi dia menjadi lebih tenang dan lebih tenang. Matanya terkulai, dan rambut hitam di depan dahinya membentuk bayangan tebal. Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan menatap lurus ke mata Bright Moon. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Ya, kamu adalah Kaisar Agung, tetapi kamu mati di tanganku. Tentu saja aku merasa bersalah karena membunuhmu." Bright Moon tersenyum jahat, "Karena kamu merasa bersalah, mengapa memaksakan diri? Mengapa tidak menemani raja ini? Dengan begitu, kamu tidak akan kesepian di jalan menuju mata air kuning." Yang Kai juga menyeringai, "Tuan, apakah Anda benar-benar berpikir begitu?" Wajah Bright Moon menjadi dingin, "Kamu adalah pendosa batas bintang. Apakah kamu masih ingin hidup di dunia ini?"